Itu yang saya ajarin ke dia, kenapa harus gini, kenapa nggak boleh dengan menyelesaikan dengan marah. Ya saya rasa normal, umur dia yang lagi ini, dia lagi punya emosi yang tinggi, dia lagi punya amarah yang banyak gitu. Tapi mengajarkan untuk dia, iya nggak apa-apa, Onyo maafin, Onyo doain gitu. Jadi pernah waktu dia lagi doa, saya mau denger, nggak ada kalimat, ada lagi dia cukup tersentak gitu hatinya. Iya doain nggak? Enggak. Saya suruh ulang lagi doanya. Doain orang itu supaya Tuhan yang kasih jalan. Siapa tahu Tuhan bukan tegur, tapi Tuhan memberikan jalan dia menjadi lebih baik lagi. Dia masih gini. Masih belum bisa ya. Masih ganjel. Bisa. You pasti bisa. Jadi sambil dia berdoa, abis dia berdoa, dia ucapin doa orang itu, langsung saya peluk dia. Nah dari situ dia kayaknya paham banget. Ngasih pengertian ke dia tentang ini nggak boleh. Jadi saya jarang bilang nggak boleh, saya harus kasih alasannya. Ada pilihan lain nggak Nyo selain ini gitu. Jadi dia tahu berarti tandanya ayahnya nggak suka gitu. Anaknya Kobe nih tanpa dia tahu, tanpa dia sadari, dia bawa banyak kebaikan, bawa banyak berkat buat orang banyak gitu. Termasuk ya kayak saya sama gitu kan. Menanamkan kebaikan ke Onyo sendiri gimana sih? Maksudnya apakah ada waktu khusus kayak sebelum tidur, apakah di meja makan, apakah itu mengalir, kasih contoh seperti itu? Oh, harus kasih contoh. Kalau ngikutin anak seusia ini lagi emosinya. Emosinya lagi berkobar. Lagi yang serius loh, apa lo gitu ya. Tapi ngasih pengertian ke dia itu yang ya itu, kenapa nggak boleh ini? Jadi saya nggak boleh ngomong enggak ke dia, ke Onyo. Nyo, boleh nggak ada pilihan lain? Kalau Ai rasa cocoknya gini deh Nyo, gitu. Jadi dia sudah tahu itu orang tuanya nggak suka. Jadi kalau ngomongin mengajarkan kebaikannya, ya kami juga bukan keluarga yang baik. Kami juga masih terus belajar menjadi orang baik. Tapi saya mengajarkan ke anak saya gini, Nyo, kalau dia lagi ada di saat momen dia marah sekali, karena kan dimana Instagram sekarang dia sudah pegang, ya. Sekalipun dia paling cuman upload Instastory, upload dia apa, mungkin nggak sengaja keluar di explore, nggak keluar di mana. Jadi dia lagi, tapi saya bilang ke dia, Nyo, ini gini loh, Nyo, ini gini, Nyo, ini gitu loh. Jadi mengasih pengertian untuk dia menjadi orang yang ikhlas itu paling gampang diucapin, tapi susah dijalanin. Tapi ngasih pengertian ke dia cukup dengan bahasa mata, dengan kalimat intonasi. Kalau mata saya ngomong sama dia cuman, dia pasti paham. Tapi kalau cuman Nyo, dia udah mengerti. Onyo, dia sudah ngerti intonasi. Agak tinggi ya, Kak? Iya, di rumah gitu. Jadi dia paham betul kenapa ketika orang jahat, ya kita nggak bisa balas jahat. Dia pernah menanyakan itu, kenapa kita nggak bisa balas jahat aja. Jadi saya bilang, itu bukan tugas kita, tapi tugasnya Tuhan yang membalas. Karena balasan Tuhan sebenarnya, Tuhan punya cara membalas umatnya yang melakukan hal di luar dari arahannya gitu. Jadi biarin aja Tuhan yang balas. Jadi bukan tugas kita. Bukan tugas kita ngajarin orang Nyo. Bukan tugas kita. Ayah juga punya salah. Jadi ayah gak perlu ngajarin orang lain. Ayah ajarin anak ayah sendiri aja. Jadi kenapa kalau orang lain ngadu ke ayah begini-begini, tapi ayah gak bisa salahin orang lain, gak bisa salahin orang lain gitu. Ayah tanya dulu ke anak ayah. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain gitu. Kita koreksi diri kita dari sendiri dulu, baru kita menyalahkan orang lain. Jadi pertentangan itu ada antara Onyo dengan kami sebagai orang tua. Tapi ya itu kan kita harus jelaskan ke dia, sehingga dia bisa memiliki budi pekerti yang baik dan legowo. Jadi kenapa kita harus terus memberi? Apakah setiap hari kita harus selalu memberi gitu? Itu pertanyaan dia ada terus. Ada. Jadi saya selalu bilang sama dia, enggak selamanya seutuhnya uang kita full yang kita terima itu punya kita Nyo. Jadi ada milik ini, ada yang milik ini, ada yang ini. Jadi kalau kita berbagi rezeki itu buat ayah, ya karena kita lagi menanam kebaikan lagi gitu. Jadi Onyo jangan, itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya anak muda gitu. Kenapa
kadang gini, kalau di lokasi misalnya kita bawa makanan banyak gitu, kenapa yuk setiap syuting, kan di lokasi syuting ada catering, kenapa yuk selalu bawa makanan banyak gitu? Ya karena Ai suka makan. Jadi apa yang Ai lagi makan, Ai tiba-tiba ada orang lain lihat makan, terus tiba-tiba mereka kepingin Ai nggak bawain tuh, Ai kayak ngerasa dosa. Karena dulu saya gitu punya cerita soalnya. Jadi dulu kalau ngeliat orang makan tuh enak ya, itu nggak nyaman sebenarnya gitu. Nah saya di posisi sekarang ini, kalau saya ada sesuatu ya saya beli, ya pasti. Kalau saya nggak mau bawain ke lokasi, itu tandanya mendingan saya makan di tempat. Jadi kalau saya bawain ke lokasi, itu tandanya saya lagi mau makan bareng-bareng gitu. Nah itu yang saya ajarin ke dia. Kenapa harus gini, kenapa harus gini, kenapa nggak boleh dengan menyelesaikan dengan marah. Ya saya rasa normal. Umur dia yang lagi ini, dia lagi punya emosi yang tinggi, dia lagi punya amarah yang banyak gitu. Tapi mengajarkan untuk dia, iya nggak apa-apa, onyo maafin, onyo doain gitu. Jadi pernah waktu dia lagi doa, saya mau denger, nggak ada kalimat, ada lagi dia cukup tersentak gitu hatinya. Iya doain nggak? Enggak. Saya suruh ulang lagi doanya. Doain orang itu supaya Tuhan yang kasih jalan. Siapa tahu Tuhan bukan tegur, tapi Tuhan memberikan jalan dia menjadi lebih baik lagi. Dia masih gini, masih belum bisa ya. Masih ganjel. Bisa. You pasti bisa. Jadi sambil dia berdoa, abis dia berdoa, dia ucapin doa orang itu, langsung saya peluk dia. Nah dari situ dia kayaknya paham banget ketika orang tuanya kalau disakitin, saya malah ajarin dia untuk lo doain orang yang nyakitin lo, karena Tuhan punya cara untuk menegur dengan caranya gitu. Mungkin kita nggak ngelihat, tapi Tuhan punya cara. Mungkin dia dibalas oleh orang lain lagi, atau mungkin Tuhan memberikan petunjuk dia menjadi yang lebih baik lagi, karena bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain. Jadi di usia dia itu yang saya harus stem kayak musik itu harus ini nggak boleh terlalu tinggi yang di part ini. Oke, amalannya boleh lebih banyak lagi, lebih tinggi, tapi emosinya dikurangin dikit. Itu lagi diatur sekarang ini. Dan ya mudah-mudahan dia masih bisa mengerti arahan dari ayah bundanya, karena ayah bundanya mengajarkan sesuatu bukannya galak, bukannya sesuatu itu, tapi nanti berguna buat Onyo suatu saat nanti. Selamanya akan ada fase dimana anak-anak akan main dengan teman-temannya, kita yang orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka punya dunianya sendiri gitu. Tapi di saat kita masih bisa mengatur mereka, di saat ini kita bisa ngarahin ini boleh, ini nggak boleh. Nah kata-kata tidak itu harus dikasih alasan, sehingga si anak tidak berpikir jelek tentang kita atau tentang sekitarnya gitu. Jadi melakukan penolakan di usia 16 tahun itu harus ada alasannya.